贱！连最后一点灵力也要逼出来吗？斗杀！轩辕剑！怎么真正的样子了？与星宇大人几乎一模一样。就是啊，看见了星宇店主。这还没到极限！要日斩！ Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah Hao Chen dinyatakan sebagai pemenang, kesatria nomor 4 ini tetap kekeh nggak mau mengakui kekalahannya. Pasalnya, dia belum mengerahkan semua kekuatannya. Jelas saja mendengarkan hal itu seketika memancing kemarahan Abah Aladin, di mana kesatria nomor 4 dianggap tidak memiliki jiwa kesatria di dalam dirinya. Meskipun dia seorang pemuda berbakat yang mampu mencapai tingkat 5 sebelum usia 20 tahun. Namun, jika dia tidak memiliki kerendahan hati, maka dia telah kehilangan jiwa seorang kesatria. Oleh sebab itu, menurut aturan kuil kesatria, dia akan dihukum dilucuti kehormatannya dan penghapusan dari kuil kesatria. Dijelaskan setelah dihapus, maka kesatria nomor 4 akan memiliki noda yang tidak bisa dibersihkan seumur hidupnya. Mendengarkan hal itu, Hao Chen mencoba mengajukan banding kepada Abah Paladin untuk meringankan aturan tersebut, di mana ibunya pernah berkata, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pasalnya, hukuman yang diberikan terlalu berat baginya. Oleh sebab itu, Hao Chen meminta Abah Paladin agar tidak mengusir kesatria nomor 4 dari kuil dan memberinya kesempatan sekali lagi untuk bertobat. Aduh, baik si Hao Chen ini. Namun, siapa sangka, kesatria nomor 4 mengatakan jika dia tidak membutuhkan belas kasih darinya. Buset dah, nih orang udah dibantuin gak tahu terima kasih ya. Mendengarkan perkataan tersebut seketika membuat Abah Paladin ini murka, sehingga dia memutuskan untuk mengusir kesatria nomor 4 dari kuil. Dikarenakan Hao Chen mampu mengalahkan lawannya, di babak selanjutnya Hao Chen tidak perlu lagi mengikuti babak penyisihan dan langsung memasuki babak semifinal. Ya, jelas saja mendengarkan hal tersebut seketika mengejutkan salah satu penonton. Mereka beranggapan jika Hao Chen menjadi orang pertama dari kuil kesatria yang langsung bergabung dengan tim pemburu iblis, sehingga membuatnya kepo dan ingin mengetahui latar belakang Hao Chen. Beberapa saat kemudian, terlihat Li Xin bersama guru Yehua sedang ngintip alias nguping percakapan antara Abah Paladin dengan Hao Chen. Li Xin beranggapan jika Hao Chen lagi diomelin sama Abah Paladin karena telah memohon demi kesatria nomor 4. 先生，他们要回来了。 Gak lama setelah percakapan tersebut selesai, Abah Paladin mengatakan kepada Yehua jika muridnya memang layak untuk menjadi pemenang hari ini, dan dia menantikan pertandingan Hao Chen selanjutnya. Setelah mengatakan hal itu, Abah Paladin segera berpamitan dengan mereka. Kemudian Yehua meminta Hao Chen menjelaskan percakapannya dengan Abah Paladin. Dia mengatakan jika Abah Paladin menawarkan seorang kesatria untuk menjadi pengawalnya, namun Hao Chen belum menyetujuinya. Dijelaskan di mana seorang kesatria yang menandatangani kontrak pengawal akan disebut sebagai kesatria pengawal yang akan melindungi tuannya dalam kondisi apapun. Mengetahui jika muridnya seorang kesatria langka dari zaman bahela, ditambah lagi dengan adanya beberapa kesatria menawarkan diri untuk menjadi kesatria pengawalnya, hal itu akan membantu melindungi Hao Chen. Namun di tengah percakapan, Hao Chen memiliki janji untuk menemui Saer sehingga dia bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Setelah kepergian Hao Chen,
Yehua sama Li Xin beranggapan jika dia kembali berlatih. Beberapa saat kemudian, Hao Chen menemui Sai Er. Melihat kedatangan Hao Chen, Sai Er secara mengejutkan memancarkan aura yang sangat kuat. Sementara itu, tidak jauh dari lokasinya, beberapa pengawal beranggapan jika tuan putrinya akan membunuh Hao Chen karena telah menunggunya lama. 以后少说点话。怎么伤的？谁伤了你？ Sai Er mengatakan, meskipun dia tidak bisa melihat, namun dia memiliki pendengaran yang sangat baik di atas rata-rata orang biasa. Ditambah lagi dia merasakan nafas Hao Chen tidak stabil yang menandakan jika dia terluka. Kemudian Hao Chen mencoba untuk meyakinkan Sai Er. Meskipun pertandingan hari ini dia melawan orang kuat, namun dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Bahkan hanya mendapatkan sedikit luka. Dikarenakan Sai Er sudah menunggunya terlalu lama, Hao Chen dengan pintar membujuk Sai Er untuk mengantarkannya pulang. Cie, gasken sudah. 烟花，好看吗？是有人在放烟花。有的像小猫。 Singkat cerita, mereka tiba di depan rumah Sai Er. Kemudian Sai Er meminta Hao Chen untuk beristirahat dan dia akan menunggunya besok hari. Seketika mendengarkan hal itu, Hao Chen mengatakan jika dia besok tidak ada pertandingan, jadi dia bisa menemuinya lebih awal. Sai Er kembali mengatakan, jika pertandingan selanjutnya Hao Chen gak boleh bertarung terlalu keras, karena dia takut kalau Hao Chen terluka. Namun Hao Chen mencoba meyakinkannya demi menjadi orang kuat, serta melindungi orang yang dia cintai. Hao Chen harus berlatih lebih keras lagi. Dikarenakan waktu sudah mulai malam, Hao Chen mengatakan jika dia akan kembali menemuinya besok pagi dan segera meninggalkan Sai Er. Setelah kepergian Hao Chen, dia segera memerintahkan pengawalnya untuk mencari tahu siapa yang telah melukai pujaan hatinya dan mengirimkan obat luka ke kamar Hao Chen sebelum dia kembali. Di sisi lain, terlihat Aba Paladin sedang memarahi kesatria nomor 4 karena telah melakukan kesalahan terbesar dalam sejarah seorang kesatria, sehingga Aba Paladin memberinya sedikit pelajaran. Nah, ternyata di sini kita mengetahui identitas kesatria nomor 4 bernama Hanyu, yang merupakan cucu dari Aba Paladin. Dikarenakan cucunya telah membuat ulah dalam pertandingan tersebut, ditambah lagi dia telah melanggar aturan di kuil kesatria, bahkan mempermalukannya di hadapan para tetua lainnya. Aba Paladin segera memanggilnya ke ruangan agar tidak terulang kembali kejadian yang memalukan. Ya, jelas saja mendengarkan hal tersebut, bocah ngeyel ini malah mengatakan jika kakeknya hanya mementingkan posisinya saja, dan tidak hanya itu, dia juga mengungkit kematian orang tuanya dalam medan pertarungan melawan iblis. Kemudian Aba Paladin mengatakan, meskipun keluarganya adalah seorang kesatria yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh umat manusia dari para iblis, namun kali ini melihat cucunya melakukan hal di luar batas sebagai seorang kesatria, Aba Paladin beranggapan jika Hanyu tidak layak menjadi seorang kesatria, dan jangan bermimpi untuk bisa menantang Dewa Iblis atau bergabung dengan tim pemburu iblis. Dikarenakan Hanyu telah diusir dari kuil kesatria, Aba Paladin memberinya dua pilihan. Pertama, memilih untuk mengambil uang itu lalu pergi bersamanya, atau menjadi kesatria pengawal Hao Chen selama 5 tahun, agar dia bisa bergabung dengan tim pemburu iblis, sehingga cucunya bisa mencapai segel ilahi bersama-sama. Namun siapa sangka Hanyu menolak pilihan tersebut. Dia mengatakan, apapun yang dia lakukan di mata kakeknya, Hanyu tidak akan terlihat lebih baik daripada orang lain, dan segera meninggalkan ruangan tersebut. Setelah kepergian Hanyu, Aba Paladin terlihat sangat sedih. Pasalnya dia bertujuan agar cucunya bisa menjadi pengawal Hao Chen, di mana dia mengetahui identitas Hao Chen adalah anak dari Xingyu, yang merupakan pewaris kesatria ganda. Sementara itu, di sisi lain, melihat paket obat penyembuhan yang diberikan oleh Sai Er telah berada di kamarnya,
Hao Chen segera memulihkan kekuatannya agar mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Pasalnya, setelah berhasil memenangkan pertandingan itu, dia masih memiliki kesenjangan kekuatan yang berbeda jauh dari kesatria peringkat 5. Terlebih lagi, meskipun dia memiliki tungku roh suci, hal itu masih belum cukup untuk menghadapi kesatria nomor 1, yang merupakan orang terkuat yang pernah dia temui. Oleh sebab itu, Hao Chen bertujuan agar menerobos tingkat 5 dalam waktu dekat. Singkat cerita, terlihat kesatria nomor 1 memberitahu kepada seorang kesatria segel ilahi yang bernama Yang Haohan, di mana dia sudah bertemu dengan putra Xingyu bernama Long Hao Chen, yang merupakan kesatria peringkat 4. Namun dia tidak melihat jika Xingyu berada di arena pertarungan. 配得上最强惩戒骑士的传承了，龙浩辰，真是越来越期待和你对上。 Pagi harinya, setelah selesai berkultivasi ditambah dengan beberapa bantuan pil dari Lin Xin, Hao Chen merasakan jika dia hampir mencapai kesatria tingkat 5. Sementara itu di sisi lain, pertandingan antara kesatria penyihir resmi dimulai, di mana Lin Xin akan menghadapi kesatria nomor 61 tingkat 4, seorang gadis yang membawa senjata tongkat kristal awan api. Dikatakan kristal tersebut adalah barang langka yang memiliki kemampuan khusus untuk memperkuat trik seorang penyihir atribut api. Dan gak lama, Lin Xin akhirnya memasuki arena. 怎么回事？灯怎么关了？在下魔法师1号。 Namun, siapa sangka melihat jika gadis tersebut memiliki kristal awan api. Lin Xin dengan tingkah konyolnya ingin menunjukkan salah satu benda dari lubang Doraemon. Aduh. 从小到大从没见过这么大的火云镜。那也是火云镜？不会吧？1号选手不要再卖弄了。比赛开始。 Dikarenakan lawannya seorang penyihir elemen api, terlebih lagi Lin Xin tidak ingin melukainya. Dia memberikannya kesempatan, di mana jika gadis tersebut mampu menirukan gerakan api miliknya, dia akan mengakui kekalahannya. Ia jelas saja mendengarkan hal itu, gadis tersebut dengan percaya diri menyetujui permintaan tersebut. Kemudian Lin Xin segera menunjukkan pengendalian api miliknya. 能模仿出来吗？看好了呀，钢琴都不知道，太丢人了。现在才算开始。太浪漫了，我也想要。花里胡哨。 我怎么能比得过他？太美了！这太凌厉做到了。 Setelah Lin Xin selesai menunjukkan aksinya yang tidak mungkin ditiru olehnya, si gadis penyihir akhirnya mengakui kekalahannya, sehingga Lin Xin dinyatakan sebagai pemenang dan berhak melaju ke babak final. Melihat hal tersebut, salah satu tetua mengatakan jika Lin Xin hanya seorang pemuda yang suka pamer. Bahkan di sini kita mengetahui jika salah satu tetua tersebut ternyata adalah kakek si Lin Xin, guys. Kemudian Tuan Lin mengatakan jika dia akan memberikan sedikit pelajaran kepada cucunya. Aduh, orang bagus kok pertunjukannya, malah mau dihukum ya, ada-ada aja nih kakek. Beberapa saat kemudian, dikarenakan hari ini Hao Chen memiliki janji dengan Sai Er untuk mengajaknya kencan di sebuah taman. Dia dengan cepat menuju lokasi tersebut. 彩儿， Setelah tiba di tempat perjanjian, Hao Chen langsung meminta maaf kepada Sai Er karena telah membuatnya menunggu. Namun untungnya Sai Er tidak mempermasalahkan hal itu. Gak lama lagi enak-enaknya berduaan di taman, hujan turun menemani mereka.
下雨也挺好的。彩儿，好像离天空也更近了，能感受到更多。 Sebentar, di adegan kali ini, ternyata bocil kita memiliki perasaan yang mendalam kepada Sayer, yang membuatnya semakin nyaman ketika berada di samping Sayer, sehingga membuatnya ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang diri Sayer dan dunianya. Bahkan Hao Chen dikatakan gak mau pisah darinya, dan pengen susah senang bareng sama pujaan hatinya. Buset, ini nih yang bahaya kalau para bocil lagi bucin, serasa dunia milik berdua. Dikarenakan kata mama nggak boleh mandi hujan-hujanan nanti sakit, Sayer mengajak Hao Chen untuk berteduh di sebuah gubuk kecil. Tapi nggak lama ketika cuaca mendung, Hao Chen meminta Sayer untuk tidak bergerak. 是萤火虫。 Nah loh, pasti ada yang traveling kan dan mikir kalau Hao Chen ini mau ngelakuin hal yang negatif ya. Ayo ngaku. Ternyata Hao Chen hanya menangkap binatang kunang-kunang untuk diberikan kepada Sayer. Ibu Hao Chen pernah mengatakan kalau kunang-kunang bisa digunakan seseorang jika mereka tersesat. Oleh sebab itu, meskipun Sayer tidak bisa melihat kunang-kunang tersebut, selama masih ada dirinya, Hao Chen bersedia untuk menjadi kunang-kunangnya dan akan mengantarkannya pulang. Dan singkat cerita, mengetahui jika muridnya habis kencan dengan seorang gadis, Yehua ternyata tidak mempermasalahkan hal itu dikarenakan Hao Chen sudah besar, yang menandakan jika dia punya dunianya sendiri. Bahkan dia tidak mengkhawatirkannya. Namun melihat jika gurunya membaca buku terbalik, Hao Chen mencoba untuk membenarkannya. Aduh, bisa-bisanya itu ngebaca buku kebalik dari tadi ya. Nah, ternyata kedatangan Yehua ke kamarnya untuk memberitahu Hao Chen tentang pertandingan peringkat besok hari. Pasalnya setelah dia bersama Li Xin berhasil melewati babak penyisihan. Hal itu menandakan jika babak penyisihan di beberapa kuil juga telah selesai. Dijelaskan 10 teratas setiap kuil semuanya akan menjadi anggota tim pemburu iblis tahun ini dan memasuki babak final. Namun sebelum itu, kemungkinan besar babak final akan menggunakan pertandingan peringkat di setiap kuil untuk meningkatkan kekuatan tim pemburu iblis. Dan siapapun yang menjadi pemenang pertandingan itu, maka setiap kuil akan memberikannya hadiah. Sehingga Yehua berpesan kepada Hao Chen agar tetap fokus ke babak final. Dikarenakan Hao Chen gak mau tertinggal oleh peserta lain, dia meminta bantuan kepada gurunya agar dia bisa menerobos ke tingkat 5 dalam waktu dekat, sehingga Hao Chen bisa melawan orang kuat. Dan kelima, keesokan harinya, pertandingan babak final di kuil kesatria resmi dimulai, di mana pada pertandingan kali ini Lao Hao Chen akan menghadapi Yang Wenzhou, seorang kesatria tingkat 5. Bahkan di awal pertandingan, Hao Chen dengan cepat bergegas menyerangnya. 面对1号这样的天才，浩辰只想全力以赴。弟弟竟然一口气释放了3个技能1号打得太轻松了。何不拿出点像样的技，不再隐藏惩戒骑士的身份。 Di tengah pertandingan secara mengejutkan, Hao Chen menggunakan teknik pedang Daoshan Suan Yuan untuk membatasi pergerakan lawan dan membuat sebuah pelindung yang tidak mudah untuk ditembus. Bahkan seketika bikin seluruh penonton terkejut. Pasalnya, meskipun kekuatan itu seperti teknik kesatria biasa, namun aura membunuhnya sangat kuat dan menakutkan. Sedangkan para tetua yang melihat hal itu seketika membuat mereka teringat akan sesuatu, di mana teknik tersebut pernah digunakan oleh seorang master ilahi bernama Xing Yu, sehingga para tetua menduga jika Hao Chen adalah murid Xing Yu. Tapi sayang, dengan kekuatan spiritual Hao Chen saat ini, teknik tersebut belum mampu untuk menjatuhkan Yang Wenzhou. Namun, jika teknik tersebut digunakan oleh Long Xingyu, sudah dipastikan arena pertandingan akan rata dengan tanah. Edan.
Meskipun Hao Chen mampu menggunakan energi spiritualnya untuk memblokir pergerakan lawannya dan terus mencoba menyerang bagian titik terlemah Wenzhou berkali-kali, namun sayang hal itu mampu diblokir oleh Wenzhou. Bahkan hal itu membuat Wenzhou semakin kesal, sehingga dia menggunakan teknik serangan naga untuk menyerang balik Hao Chen. Mengetahui lawannya memiliki cincin warisan yang sama seperti miliknya, Hao Chen beranggapan jika Wenzhou adalah seorang murid dari kesatria segel ilahi. Nah, di momen ini Wenzhou kembali mengingat percakapannya dengan kakeknya bernama Yang Hao Han, di mana dia telah bertemu dengan anak Xingyu bernama Lang Hao Chen berada di tingkat 4, memiliki sikap yang lembut serta tidak memiliki bakat yang kuat, bahkan sempat membuatnya kecewa. Terlebih lagi ketika saat ini berhadapan dengan Hao Chen, dia semakin kecewa pasalnya Hao Chen tidak memiliki kemampuan seorang kesatria retribution. Ia jelas saja mendengarkan hal itu seketika membangkitkan semangat dalam diri Hao Chen, sehingga dia kembali bangkit dan menyerang balik.如果你的目标也是神印王座，简直是在侮辱神印骑士的。 Namun sayang, lagi-lagi Wenzhou berhasil melumpuhkan Hao Chen, bahkan membuat Li Xin terlihat kesal melihat jalannya pertandingan tersebut. Ye Hua beranggapan, meskipun Hao Chen nyaris kehabisan kekuatan spiritual, namun dia percaya jika muridnya memiliki tekad yang kuat di dalam dirinya. Bahkan terlihat Hao Chen menggunakan kekuatan terakhirnya yang disebut momentum kuno. Tapi sayang, meskipun dalam serangan tersebut Hao Chen mampu menahan Yang Wenzhou untuk sementara waktu, namun dikarenakan perbedaan energi spiritual mereka berbeda satu level, serangan yang dilancarkan Hao Chen tidak terlalu berdampak signifikan terhadap Wenzhou, sehingga membuat Hao Chen kembali dalam keadaan terdesak. Sementara itu, melihat jalannya pertandingan yang sangat dramatis, membuat seluruh penonton kembali terkejut. Pasalnya, Hao Chen telah menggunakan kekuatan terakhirnya, yang kemungkinan besar dia tidak akan lagi sanggup untuk melanjutkan pertandingan. Bahkan wasit bertanya kepada Hao Chen, apakah dia ingin suren? Ya, kalau kata Mimin mendingan AFK daripada suren ya. Canda-canda. Sedangkan Han Yu yang memantau jalannya pertandingan tersebut beranggapan, jika ucapan kakeknya yang meminta dirinya menjadi pengawal Hao Chen sangatlah berlebihan. Pasalnya dalam pertandingan kali ini saja Hao Chen kemungkinan besar akan dikalahkan oleh Wenzhou. Namun hal mengejutkan terjadi ketika Han Yu ingin meninggalkan arena kuil. Suara Hao Chen terdengar dan mengatakan jika dia masih sanggup untuk melanjutkan pertandingan. Wenzhou mengatakan, meskipun Hao Chen memiliki kekuatan yang cukup kuat, namun dikarenakan dia saat ini sudah terluka parah, Wenzhou tidak ingin melanjutkan pertandingan dan meminta Hao Chen untuk suren saja. Waduh, songong ya orang ini. Ia jelas saja mendengarkan penghinaan tersebut kembali membangkitkan semangat dalam diri Hao Chen. Meskipun mereka memiliki perbedaan level, namun dia tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan dia menegaskan akan menunjukkan kekuatan penuhnya dan melanjutkan pertandingan. 才刚刚开始，他的剑气，这是。Bahkan secara mengejutkan Hao Chen menggunakan teknik pengorbanan, di mana teknik tersebut akan mengakuilisasi energi spiritual dan esensi darah. Namun jika Hao Chen tidak berhati-hati menggunakan dan esensi darahnya habis, hal itu bisa menimbulkan kematian. Meskipun Li Xin terlihat panik, namun Ye Hua menegaskan jika dia harus percaya dengan kemampuan Hao Chen. "这就是你说的，他疯了吗？比赛才刚刚开始，这不过是个比赛，需要以命相搏吗？"
竟然敢用牺牲耀日斩！Di akhir pertandingan, meskipun Hao Chen berhasil menekan Wenzu untuk sementara waktu, namun hal itu masih belum cukup untuk memenangkan pertandingan, sehingga dia kembali menggunakan teknik pedang suci miliknya. 龙浩辰，你真的不怕死吗？上剑，连最后一点灵力也要逼出来吗？斗杀！轩辕剑，果真这个样子吗？与星宇大人几乎一模一样，就是啊！看见了星宇店主。这还没到极限！耀日斩！ Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body,